Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun pagi dan merasakan kembali nafas kehidupan yang Engkau curahkan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, jagai kami Tuhan, jauhkan kami dari iblis yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa merenungkan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu bisa kami jadikan sebagai sumber hidup bagi kami Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Injil Matius 21 ayat 21. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara-saudaraku, pergumulan apa yang saudara hadapi saat ini? Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tak sembuh-sembuh, masalah ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik, atau kemerosotan dalam hal keuangan, masalah anak-anak yang makin susah diatur, dan masalah-masalah pelik lainnya. Kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi untuk menghadapinya. Di saat-saat seperti inilah kita membutuhkan kekuatan ekstra, yaitu doa. Mungkin kita berkata bahwa masalah-masalah itu sudah kita bawa dalam doa setiap hari. Tetapi mengapa sampai dengan hari ini, sepertinya doa-doa itu menguap begitu saja di udara, dan tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan
dan tidak segera melihat jawaban, kita mulai bimbang dan berputus asa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Doa yang disertai iman dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas. Kita dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutup janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, doa yang disertai iman dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Setiap persoalan yang kita hadapi, baik persoalan besar ataupun persoalan kecil, pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Namun hal penting yang menjadi rahasia doa adalah kita harus selalu menjaga sikap hati dan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jangan goyah iman meski keadaan seolah-olah belum berubah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kudus yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu, ajari kami dan bimbing kami untuk bisa mengerti firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu bisa kami jadikan sebagai pegangan hidup kami dan dasar hidup bagi kami untuk melakukan semua aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa, di saat-saat sekarang ini Tuhan, semua orang sedang kesulitan Tuhan, sedang menderita penyakit Tuhan, sedang kesulitan di dalam masalah ekonomi keluarga dan masalah-masalah lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjaga kami Tuhan, agar kami bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam menjalani aktivitas kami dan kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar kami tetap bisa bersuka cita di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melaksanakan semua kegiatan kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, jadikan semua pekerjaan kami Tuhan sebagai sumber rezeki bagi hidup kami Tuhan, agar kami bisa menghidupi keluarga kami, agar kami bisa menjalani kehidupan kami dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Bapa, di atas segalanya kami adalah manusia berdosa. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kasihani kami Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.